Shalom anak-anakku yang Ibu kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bertemu bersama saya Ibu Acu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 8 semester genap. Apa kabar hari ini anak-anak? Harapan Ibu kalian semuanya sehat-sehat, semuanya dalam lindungan Tuhan Yesus yang selalu kita andalkan di dalam kehidupan kita. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali di dalam pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita jauh memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami pada saat ini, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk waktu masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memulai kegiatan pembelajaran kami hari ini bersama dengan anak-anak kami kelas 8. Berkati anak-anak kami yang belajar, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui materi kami hari ini, sehingga kami boleh bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan kembali memulai materi kita tentang mengapa bersyukur. Tentu banyak alasan yang bisa kita ungkapkan mengapa kita harus bersyukur. Baik, kita mulai dengan kompetensi dasar 3.3. Memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan cara bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke dalam materi bagian A, pengantar. Bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan selaku anak-anaknya. Namun demikian ternyata tidak mudah untuk bersyukur. Sebagian orang merasa sulit untuk bersyukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan atau hal-hal yang membawa kepedihan atau amarah. B. Pengertian bersyukur. Ada seorang ibu bernama Liu Ximei. Dia tinggal di desa Xinhu, Guangdong, Cina. Pekerjaan sehari-hari Ibu Ximei adalah melakukan tugas rumah tangga dan sesekali ia bekerja di sawah atau di lahan pertanian keluarganya. Ibu Liu Ximei menjadi istimewa karena ia melakukan semua aktivitasnya itu dalam usia yang telah mencapai 102 tahun. Wah, luar biasa ya. Resep umur panjangnya sederhana. Seperti yang diakuinya, ia tidak minum alkohol, selalu menjaga kebersihan diri, dan yang terpenting katanya selalu merasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Hidup bersyukur itu banyak manfaatnya. Bukan hanya buat diri sendiri, tetapi juga buat orang lain di sekitar kita. Ketika bangun pagi, ungkapkanlah syukur dalam doamu. Bersyukur atas udara yang dihirup, atau kicauan burung yang kita dengar, atas tubuh yang sehat, atas keluarga, teman, kesempatan bersekolah, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Manfaat lain hidup bersyukur adalah membuat hidup kita lebih sehat. Sudah sejak lama para ahli kedokteran menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hidup sehat dengan hati yang gembira. Karena kita tahu bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Hal itu sama seperti yang diungkapkan dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang.
Rasul Paulus sedang mendekam di penjara di kota Roma ketika menulis surat Filipi. Akan tetapi Rasul Paulus tidak mengeluh dan mengomel dengan keadaannya. Ia tetap bersukacita. Kita membaca kutipan ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, begitu Paulus menulis di Filipi pasal 4 ayat 4. Lalu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6. Dengan demikian, kita akan mengalami damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera dapat dilihat pada kehidupan Rasul Paulus. Sekalipun ia di penjara, artinya secara fisik ia juga mungkin sedang menderita, tetapi ia tetap tegar, tidak putus asa, dan yang terpenting ia tidak kehilangan sukacita dan rasa syukur. Nah, bagaimana dengan kita? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Artinya, mengucap syukur tidaklah tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. C. Kegiatan pembelajaran. Ini ada beberapa tugas yang nantinya harus kalian jawab, dan nanti tugas ini kalian kerjakan di buku tugas, nanti difotokan hasilnya dan kalian boleh kirim di Google Classroom. Baik, Ibu akan membacakan tugas ini secara satu persatu. Kegiatan pembelajaran, sebutkan 5 hal dalam hidupmu sekarang yang paling kamu syukuri. Dan sebutkan 5 hal yang sering membuatmu sulit sekali untuk bersyukur. Adapun di bagian D, evaluasi, sebutkan manfaat apa saja yang bisa kamu rasakan dengan membiasakan untuk hidup bersyukur. Yang kedua, sebutkan kerugian apa saja yang bisa kamu alami bila kamu terus mengeluh dan mengomel. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman pribadimu, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki sikap hidup bersyukur. Yang keempat, berdasarkan pengalamanmu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang suka mengeluh dan mengomel. Silakan nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kegiatan pembelajaran evaluasi ini. Kalian kerjakan dan Ibu akan tunggu tugasnya kalian kumpulkan di Google Classroom. Baik, di akhir dari materi kita ada rangkuman. Rangkuman ini berbicara tentang bersyukur adalah permintaan Tuhan untuk anak-anaknya. Bersyukur harus dilakukan dalam segala keadaan. Banyak manfaat dari bersyukur, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan hidup bersyukur, badan kita menjadi lebih sehat, kita pun menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Para ahli kesehatan umumnya menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hati yang gembira dengan hidup sehat. Dengan hidup bersyukur, kita juga akan lebih mudah berteman. Sebaliknya, seseorang yang suka mengeluh dan mengomel biasanya akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Demikian pertemuan kita kali ini tentang materi hidup bersyukur. Kita tahu bahwa hidup bersyukur itu adalah hidup yang selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih atas apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Itu yang harus kita praktekkan, bahwa kita akan memiliki hidup yang sehat bila kita selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Baik, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan
hidup bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang ada di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk materi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin.